Ya, sudah Bu. Sudah? Bisa mulai? Ya. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang hebat dan para instruktur yang hebat. Salam sehat selalu. Alhamdulillah kita pagi ini bisa ditemukan dalam keadaan sehat untuk mengajarkan ikon yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Teresia Subekti dari SMKN 1 Depok. Untuk pagi hari ini moderator akan dibawakan oleh Ibu Kusmani SPC dari SMA Negeri 1 Tabanan dan saya sendiri hostnya adalah Bu Kusiani dari SMA Negeri 1 Kemon. Baiklah, untuk selanjutnya akan kami serahkan sepenuhnya kepada moderator. Monggo Ibu Kusmani dipersilakan. Terima kasih Ibu Tri atas waktunya. Bapak Ibu guru hebat, peserta PCT batch 6 yang dimuliakan Allah. Marilah pada pertemuan visit kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, kita silakan dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, terima kasih. Semoga dengan lafal basmalah ini Fikon pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu guru hebat, pada pagi hari ini kita akan sharing tentang bagaimana mengolah atau memasak gudeg yang luar biasa nikmat. Nah, siapa yang tidak kenal gudeg? Kalau kita menyebut Yogyakarta, pasti kita akan terbawa pada satu yang namanya makanan yang rasanya legit, manis, gurih, pedas. Karena ada campuran yang namanya gudegnya sendiri dari nangka, kemudian campur gula Jawa, kemudian ada areh yang dibuat dari santan kelapa yang sangat kental dicampur dengan blenderan tahu, kemudian yang rasa pedas ditimbulkan oleh rasa sambal goreng yang terbuat dari krecek dan tempe. Nah, untuk mengisi waktu luang di saat masa karantina, agar kita tidak stres, agar tetap kita enjoy, maka bisa memanfaatkan waktu dalam masa karantina ini dengan uji coba kuliner. Siapa tahu dengan mencoba dan terus mencoba masak gudeg, nanti pasca COVID-19 ini kita bisa menjadi seorang wirausahawan gudeg bersaing dengan Mbok Jum. Nah, baiklah, untuk kali ini lebih lanjut bagaimana cara mengolah gudeg yang lezat akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Teresia Sri Subekti dari SMKN 1 Depok. Untuk itu, waktu sepenuhnya kami silakan. Terima kasih untuk Ibu moderator, Ibu Kus, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk kali ini saya akan coba pengalaman saya dalam membuat gudeg secara mudah dan gampang, karena walaupun makanan dari Jogja, belum tentu semua bisa ya Bapak Ibu. Dan di sini saya mencoba untuk memberikan sharing ya, pengalaman pribadi. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa apa ya, mengambil atau browsing bagaimana memasak gudeg itu di internet, dari YouTube atau dari mana saja itu sudah banyak sebenarnya. Tapi ini saya mencoba menceritakan pengalaman saya pribadi. Kali ini saya hanya mencoba menceritakan bagaimana membuat gudeg dan arehnya saja. Jadi untuk kelengkapannya seperti sambal goreng itu tidak saya sharekan. Baiklah, saya mulai.
Judul dari materi saya adalah mudah membuat gudeg Indonesia. Nah, bahan pokoknya adalah nangka muda. Nangkanya harus muda ya, karena biar bisa bagus hasilnya. Kemudian ditambah telur ayam yang sudah direbus. Sebenarnya ada hal yang lebih enak lagi, yaitu dengan daging ayam kampung. Ya, daging ayam kampung. Kemudian bumbu juga. Bumbunya aja ada yang dihaluskan dan ada yang tidak. Bumbu yang dihaluskan ini terdiri dari bawang putih, ketumbar, jinten, dan kemiri. Dan bumbu yang tidak dihaluskan diiris dibentukkan seperti daun salam, lengkuas, daun jati sebagai pemerah, gula Jawa, diusahakan gula Jawa yang warnanya agak gelap. Jadi yang kan ada gula Jawa ada dua macam, gelap dan terang. Itu, nah ini kita pilih yang gelap saja. Dan adapun resepnya adalah setengah kilo nangka muda, potong sedang ya. Jadi jangan dicacah, tapi hanya besar-besarkan itu di bagian tengahnya dan bagian belakangnya itu dikacak-kacak tidak sampai putus. Terus 5 butir telur ayam yang sudah direbus dan dikupas kulitnya. Kemudian 10 lembar daun salam, 4 iris lengkuas, 1 lembar daun jati, 2 sisir gula merah atau 1 setangkap gitu bahasa Jawanya, 6 siung bawang putih, 6 butir kemiri, 1 sendok makan ketumbar, seperempat sendok makan jinten, dan garam. Cara membuatnya. Yang pertama siapkan panci, kemudian di dasar panci itu dialasi dengan daun jati, kemudian daun salam dan lengkuas. Kemudian masukkan nangka yang dicacah dua itu ya. Kemudian juga tambahkan air setinggi nangka itu, atau lebih sedikit lah. Terus bumbu yang sudah dihaluskan tadi dimasukkan, kemudian tutup panci rapat, direbus antara 1 sampai 2 jam. Itu sekitar ya bisa kurang bisa lebih sampai air itu ambil asap. Nah, setelah gudeg matang gitu ya. Nah, ini saya buat sharingnya adalah gudeg yang kering, jadi tidak basah. Jadi gudeg kering ini akan lebih awet daripada gudeg yang basah. Kering. Nah, setelah airnya habis ya, sampai habis. Terus kemudian Jongso tahu ya, digoreng tapi dengan minyak sedikit. Itu digosok sampai kelihatan kalis gudegnya itu kalis itu juga kering. Nah, di dalam proses penggongsoan ini itu kalau bisa dicicipi misalnya kurang garam bisa ditambah garam, kalau kurang manis bisa ditambah manis lagi dengan gula pasir sesuai dengan selera. Kan ada yang seleranya manis sekali, ada yang manisnya sedang. Nah ini kenapa saya pakai gula tadi hanya 1 tangkap karena mengawetkan itu apa bahasa Indonesia itu? Apa? Mengawetkan itu apa bahasa Indonesia? Mensiasati. Kalau ada yang tidak suka terlalu manis. Setelah digosok kemudian letakkan di sini.
habis sampai 2 jam ya Bapak Ibu. Nah ini kita juga sudah bisa menyiapkan untuk pembuatan areknya. Arek. Adapun bahannya, bahan areknya adalah 1 liter santan kental dari 1 butir kelapa. Kita cari kelapa yang tebal gitu ya, yang banyak santannya. Kemudian ada juga yang bisa ditambah 1/4 belundo. Tahu belundo ya? Belundo itu dari apa namanya, pembuatan minyak goreng dari kelapa itu yang ammasnya itu. Kemudian 2 kuas, 2 lembar daun salam, garam, dan sedikit gula. Bumbunya 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 1 sendok makan ketumbar, dan sedikit ginger. Hampir sama bumbunya, cuma kalau arek saya pakai bawang merah. Cara membuat arek, bumbu yang dihaluskan yaitu link persensinya belum ini ditumis sampai baunya harum, kemudian masukkan santan, setelah mendidih masukkan telur yang sudah direbus yang bersama tadi dengan gudegnya tadi direbus, jadi warna telur sudah merah, jadi merah karena dia cantik kalau warna kulit telurnya jadi merah. Dan juga daging ayam, kalau ada tambahan daging ayam kampung, sebaiknya pakai daging ayam kampung supaya tidak mudah hancur. Masak dengan api kecil, setelah santan mulai mengental, masukkan bumbunya. Haluskan supaya tidak gosong di bawahnya, dan belundo dengan santan bisa menyatu. Nah, masak sampai santan mengental. Jadilah arek. Saya kira demikian Ibu, Bapak yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, nanti bisa sampaikan langsung ke moderator. Terima kasih Ibu moderator, saya serahkan kembali ke Ibu Gus. Terima kasih Ibu Putri paparannya. salah satu dimatikan. Terima kasih Bu Tri yang telah Ibu Tere yang telah memaparkan bagaimana cara memasak gudeg kering yang sangat lezat dan menjadi ciri khas dari kota Yogyakarta. Maka untuk itu, monggo Bapak Ibu yang kepingin mempraktikkan bagaimana memasak gudeg sehingga menjadi satu masakan yang bercita rasa berbeda dari citro atau dari ujung yang sama teman itu punya cita rasa tersendiri dan nanti bisa menjadi peluang wirausaha pasca COVID, bisa diberi nama gudeg COVID-19. Monggo Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi. Halo, Ibu yang ingin berpartisipasi. Oke, ada pertanyaan enggak? Halo. Halo, yang ingin berpartisipasi. Halo. Ini kok sepi? Ya. Pada tidur siang Ibu. Bisa. Oh ya. Mungkin jaringan ya. Padahal ada loh 8 partisipan. Saya tak pakai ini Tapi aja. kenapa tidak ada yang tertarik untuk bertanda tanya tentang rasa COVID-19? Sudah jelas. Tanya aja. Jadinya kalau perbedaan gudeg kering karo gudeg basah ya jadi kan kalau teko perbedaan gudeg kering karo lah ini saya itu orang-orang masuk ya Pak. Mboten masuk. Iki karena ini. Oke. Tak ini loh, jaringan iki loh.
Eh, Oke, selamat siang. Maaf, ini saya Bu Harni ingin tanya sama Bu Tere. Maaf Bu Tere, saya sebenarnya juga keluarga dari ibu saya dulu penjual gudeg. Ya. Saya tertarik sekali karena memang dari ibu saya itu waktu saya kuliah, saya sekolah itu setiap pagi sarapannya gudeg terus. Ya, memang dari keluarga gudeg. Yang ingin saya tanyakan, kalau ibu dulu itu memasaknya itu memakai air kelapa itu loh Bu. Jadi pembuatannya itu dari gori itu pakai airnya air kelapa. Jadi tidak air biasa. Nah, mungkin yang saya tanyakan, apakah ada eksperimen Ibu dengan pembuatan dengan air biasa dan air kelapa itu mempengaruhi istilahnya daya tahan nggak ya Bu ya? Demikian Bu Tere, terima kasih sekali. Terima kasih Bu Ali. Kalau mempengaruhi untuk daya tahan itu saya kira tidak ada ya. Cuma kalau menggunakan air kelapa itu mempengaruhi rasa mungkin karena bisa lebih gurih. Karena air kelapa itu seperti ada rasa gurihnya itu ya. Nah, itu saya kira itu. Jadi seperti kalau saya membacem tempe atau bacem tahu itu akan lebih gurih atau lebih enak kalau bacemnya pakai air kelapa. Nah, mungkin demikian juga dengan memasak hidupnya itu, tapi kendalanya apakah cukup misalnya kalau kita masaknya cuma sedikit gitu ya, bisalah kita minta tukang kelapa minta airnya. Tapi kalau banyak lah itu kendalanya kan susah. Jadi menggunakan air biasa pun tidak masalah. Nah, mungkin Bapak Ibu ingin ingin mengetahui perbedaan antara gudeg kering dan gudeg basah. Oke. Jelas kalau kering ini bedanya adalah lebih awet. Lebih awet. Lebih awet. Kalau basah itu berair ya, berkuah itu jelas itu sudah apa bersih. Jadi kalau misalnya membuat gudeg kering ini ingin keluar kota gitu ya, kalau dibesek aja atau dibesek yang kuat sudah bagus. Nah ini bisa sehari full atau 2 hari bisa nggak basi. Tapi kalau gudeg basah itu jelas tidak tahan. Akhirnya itu mungkin ada yang bertanya lagi, monggo. Kenapa? Mungkin ada yang bertanya kenapa gudegnya nggak pakai bawang merah? Kan saya sering lihat di browsing di YouTube itu banyak sekali bumbu gudeg kok pakai bawang merah, ada yang pakai merica dan lain-lain. Nah ini kenapa saya tidak menggunakan bawang merah, hanya bawang putih? Karena menurut eksperimen saya bedakan bahwa kalau menggunakan bawang merah itu rasanya ada kayak asam, kayak ada cutnya. Nah ini yang saya tidak suka dengan rasa kecut itu saya suka hilangkan, tidak pakai bawang merah, hanya bawang putih. Itu tidak cutnya. Satu lagi juga untuk dalam pemilihan nangka muda ya. Tidak semua nangka bisa dibuat gudeg karena ada beberapa jenis nangka. Itu nangka sayur, nangka buah, nangka jadi tahu Bapak Ibu. Nah, kalau untuk nangka yang bisa buat gudeg bagus hasilnya itu menggunakan nangka yang agak buah nangka yang agak kaku, yang kulitnya kuning, kalau nggak merah itu kuning. Nah, kalau nangka yang kulitnya hijau itu biasanya untuk sayur nangka aja yang ada berkuah, gurih atau geludeh. Nah itu yang mudah empuk soalnya. Tapi kalau yang jenis nangka yang agak kaku ini
direbus dalam waktu yang lama dia tidak akan hancur. Itu. Itu tambahan dari silakan, monggo. Ya, monggo Bapak Ibu. Selanjutnya siapa yang ingin bertanya atau sharing tentang masakan gudeg yang memiliki perbedaan mungkin, jadi bisa di coaching nanti. Ya. Halo. Boleh, moderatornya tanya boleh ya? Oh boleh, silakan. Ada yang bertanya silakan. Kalau nggak ada yang bertanya malah aneh kok. Nah, kalau saya punya pengalaman tersendiri dengan Ya, memasak gudeg. Saya juga penggemar gudeg tapi gudeg basah. Kalau saya tidak pakai gula pasir untuk menambah manis, tapi cita rasa saya menggunakan kecap bangau, sehingga warnanya lebih menarik, lebih kecoklatan, merah kecoklatan. Cita rasanya lebih menurut lidah saya lebih yummy gitu. Itu bagaimana menurutku? Kalau itu sih selera ya. Kalau kenapa tadi saya menggunakan warna apa namanya? Daun jati dan gula Jawa yang sudah pakai hitam itu. Karena dapat menimbulkan warna merah yang menarik. Saya tidak menggunakan kecap. Mungkin karena tidak kaya. Ya ini masalah selera aja. Jadi kecap itu kalau selama menggosok, nah itu dimasukkan jadi karamel. Kalau itu kecap ditaburi dulu di pinggirnya itu jadi karamel, dicampur dengan masalah selera. Kemudian kalau tadi kan tidak pakai sambal goreng ya, karena kan biasanya kalau Jogja itu kalau sudah ada sambal gorengnya kan lebih yummy. Mungkin Bu Tere bisa melengkapinya untuk berbagi sharing masak sambal gorengnya. Saya sengaja nggak menampilkan sambal goreng ya Bu ya, karena mengingat waktu nanti tidak terlalu lama. Jadi kalau ingin resep sambal goreng saya, jajaki saja. Iya, oke. Bapak Ibu guru yang masih atensi mendengarkan dari kami, nanti kalau kepingin secara pribadi bisa chat dengan Bu. Iya, nanti saya akan dengan senang hati. Karena ini adalah resep gudeg dari ibu saya dari turun-temurun dan ternyata banyak yang suka. senang hati. Dari dan ternyata banyak yang suka. Waktunya sudah selesai. Oke, karena Terima kasih Ibu. Waktunya sudah selesai. Kita menunggu respon dari Bapak Ibu yang lain. Belum ada lagi dan kita monggo Putri menyimpulkan apa menjadi Bu Tere ya Bu ya. Bu Tere ya. Terima kasih ya karena sudah, saya kira sudah cukup ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa tips yang paling apa ya namanya yang paling yang paling mudah itu adalah cara memasak. Cara memasaknya harus benar. Jadi dan juga nih apa porsi dari bumbu-bumbunya harus sesuai. Karena kalau kebanyakan ketumbar itu rasanya juga pahit. Karena kebanyakan jinten itu juga kurang enak seperti itu. Jadi komposisinya memang dan cara masaknya yang harus memang benar, tidak boleh dengan api
besar, api jadi api sedang sedang kecil. kecil. Itu supaya Itu supaya merasuk merasuk si bumbu ke dalam bumbu ke dalam dagingnya. dagingnya. Jadi Jadi demikian itu yang bisa itu yang bisa saya sharingkan. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang tertarik untuk membuatnya sesuai dengan resep yang sudah saya sampaikan, dan semoga semoga nanti bermanfaat. Ini membuat cita rasa yang berbeda dengan yang lainnya. Kira itu Ibu sudah. Terima kasih demikian Bapak Ibu guru yang hebat. Karena mengingat waktu juga, Terima kasih ya Bu. maka saya kembalikan kepada host Ibu Tri. Terima kasih pada Bu Rosmari dan Ibu Tere yang sudah menyampaikan materi pada Orang masuk Ibu, nggak masuk. Belum masuk. belum masuk. Belum masuk. Sudah? Belum. Terima kasih. Potnya sini. Tethering. Aku juga pakai tethering. Tenang. Sudah masuk? Tidak. Belum. Terima kasih. Coba di suaranya buku sedikit karena belum masuk nih bosan. Dingin. Halo. Demikian tadi presentasi dari Ibu Teresia. Untuk itu waktu saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Bukus belum ya? Belum masuk ya bukus. Aduh, ini pulang loh. Tes, tes. Tes, tes. Tes. Enggak. Satu bisa. Tes, tes. Masuk? Belum. Tes. Tes. Tes, tes, tes. Enggak masuk ya. Tes. Jaringannya mungkin jangan pakai tethering. Pakai tethering. Atau pakai wifi sini. Wifi sini agak rendet deh pakai tethering kan.
Tes. Iya ini. Moderatornya coba di ngomong sih, Bang. Ini ada pertanyaan dari Pak Eko. Oke, ya, halo Pak Eko, selamat siang. Monggo Pak Eko, kalau mau bertanya tentang bagaimana cara memasak gudeg yang enak, monggo Pak Eko, langsung ke Ibu Dere atau melalui saya, karena Bu Dere Tes. Tes. tidak jelas. Monggo, Tes. coba kita Pak Eko. Halo Pak Eko. Halo Pak Eko. Di chat itu Pak Eko suaranya nggak jelas. Pak Eko, suaranya tidak terdengar. Halo Pak Eko. Anu, Halo. Halo Pak Eko. Putri, punyanya Pak Eko dibuka. Halo Pak Eko. Ya, ya. Udah bisa. Udah masuk, Bu? Sudah masuk. Pak Eko, monggo. Kami silakan untuk bertanya. Kayaknya tanya untuk masuk dulu. Suaranya Pak Eko. Suaranya sini dia ditutup. Ya kalau Pak Eko nggak tanya ya nggak jadi serah ke host. Serah ke host. Sudah. Ya, baiklah, terima kasih. Ada Bu Kusmati dan Bu Teres yang sudah menyampaikan materi yang hari ini. Demikian tadi terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Guru yang telah berpartisipasi dalam Vikon kita hari juga pada instruktur yang telah kami Vikon pagi ini dapat terlaksana. Salam sehat selalu, sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih, selamat siang. Tolong tetap di sini karena masih akan dilanjut ke